ساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. 'Ala surrin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa aba'arika wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna 'anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatawiyyaun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain ka'amthali al-lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salaman. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima atayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Ini tanggal 7 Maret bertepatan dengan tanggal 22 atau 23 sekarang? 22 ya, 22 Rajab. Artinya adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya Rajabnya kurang lebih sekitar 8 hari lagi habis. Sya'bannya 1 bulan, berarti Ramadannya kurang 1 bulan 8 hari lagi. Tahun yang lalu Ramadan kita banyak terkoyak, banyak kurang terisi dengan amalan di masjid karena adanya COVID-19 pandemi. Mudah-mudahan tahun ini, awal Ramadan ini bisa menjadi asbab masjid-masjid kembali penuh, semua berjalan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Segala puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Segala puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan Suratno dan bapak-bapak sekalian sebagai laki-laki. Segala puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan istri ustaz dan ibu-ibu sekalian sebagai perempuan. Allah begitu sempurna penciptaannya, sehingga dengan jenis yang sama dari kalangan manusia, kemudian diciptakan jenis kelamin yang berbeda, Allah tumbuhkan rasa cinta di situ. Maka bersyukur kita kepada Allah hari ini, bapak-bapaknya masih pada senang sama perempuan dan ibu-ibunya masih senang sama laki-laki. Alhamdulillah. Karena banyak juga yang saat ini terjadi, laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Ini menyalahi kodratnya. Kodrat yang sesungguhnya dalam Ar-Rum, diciptakan kalian berpasang-pasangan. Artinya berpasangan ini berbeda jenis pasangan. Ayam jantan dengan ayam betina, kambing jantan dengan kambing betina, manusia laki-laki dan manusia perempuan. Ini jodoh namanya. Maka segala puji syukur hanya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Asbab dari pernikahan tersebut, sebagian di antara kita sudah memiliki keturunan, sebagiannya masih dalam promil, mungkin program hamil ya, ataupun mungkin sudah punya cucung, sudah punya cicit. Alhamdulillah. Salawat beserta salam juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang mulia, yang beliau ini mensunnahkan pernikahan. Dulu ada seseorang yang dia saking ngejosnya dalam ibadah, nggak mau nikah dia. Kerjanya ibadah saja, sholat saja, tahajud saja, puasa saja. Maka Rasul sabdakan, aku ini seorang nabi yang sempurna, tapi aku juga makan, minum, puasa, sholat, tapi aku juga menikah. Nah, maka nikah ini tadi disampaikan an-nikahu sunnati. Nikah itu bagian daripada sunnahku.
Sampai sekarang ini sebagian kita sudah pada nikah. Ada yang belum nikah di sini? Ada. Bapak kok ngacung lagi nih, belum nikah gimana? Ya alhamdulillah, pokoknya kita sebagiannya sudah berencana, mungkin sebagian untuk menikah, dan sebagiannya ini sudah menikah. Nah alhamdulillah, ini mudah-mudahan yang belum menikah ini bersiap-siap supaya nanti Ramadan ada gandengannya. Kalau bahasa sekarang ini truk aja gandengan ya Pak ya. Masa kita nggak ada gandengannya ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau ada yang belum dikasih jodoh pada saat ini, sabar. Karena Allah sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik, yang bisa jadi dekat dengan kita, tapi kita tidak tahu. Ya, begitu dekat bisa lagi bertetangga, ya, bisa jadi tetangga kampung. Tapi nggak boleh nikah dengan sekampung ya Pak ya. Dengan laki-laki sekampung nggak boleh ya Pak ya. Nah, kalau wanita nikah dengan laki-laki sekampung, wah rame masalahnya ya. Nah, maksudnya sekampung, laki-laki sekampung kan banyak sekali ya. Nah, tapi kalau satu kampung, nah maksudnya satu kampung itu satu daerah boleh. Tapi kalau sekampung, nah ini yang capean nanti kita ngurusinnya ya. Ini intermezzo di awal, bersyukur kita kepada Allah. Nah hari ini tuan-tuan sekalian kita bersyukur juga. Ini kali keberapanya saya ada di Nunyai, di Ar-Rahman Raja Basa. Pak Takmir yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh pengurus yang insya Allah dimuliakan Allah, Bapak Imam tetapnya, muazin, dan seluruh teman-teman ini bagian produksi daripada YouTube ya. Ini kan sudah masuk YouTube Ar-Rahman ya, Masya Allah nih. Ini disiarkan langsung juga oleh YouTube, nanti diedit lagi mungkin sebagiannya, tidak ada yang langsung, tapi saya live-kan ini bapak-bapak sekalian, saya live-kan sebagiannya. Karena dunianya sudah canggih sekarang. Ustadz kalau ceramah diminta juga, Ustadz tolong di-live-kan juga supaya kajiannya terbagi kemana-mana. Jadi hari ini saya juga izin untuk melive-kan juga. Ini teman-teman yang ada di Ar-Rahman, yang ada di rumah boleh dilihat ramai ya. Ini setiap minggu seperti ini Pak ya? Seminggu sekali atau sebulan sekali? Seminggu sekali. Di depan juga sampai dipasang tarup dan kursi-kursi ya, seperti hajatan di depan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi bagi para donatur mungkin, ataupun Bapak Ibu yang mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah muliakan ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini langsung ke topik kita. Kita suruh jam berapa? Isra 6:05. Sekarang 5:27. Berarti hanya sedikit nih waktunya. Nanti saya akan buka forum tanya jawab antara 5 sampai dengan 7 menit. Hari ini saya mau kupas ini tentang masalah keluarga, kaitan dari mulai proses masa pernikahan ya kan, sampai dengan konflik dalam pernikahan, hal ihwal dalam rumah tangga dan solusinya, kemudian berkaitan dengan tata cara berumah tangga, sampai masa perceraian, harta gonogini, harta waris. Nah itu bagiannya saya memang di situ, praktisi saya. Jadi saya izin menyampaikan tentang masalah keluarga hari ini. Siapa tahu yang di rumah ataupun yang ada di masjid saat ini membutuhkan. Nasihat ini berlaku seumur hidup. Entah itu yang mau jadi pengantin, entah itu yang sudah menjadi pengantin baru, entah itu pengantin sedang-sedang atau pengantin yang sudah lawas. Nah, ini pengantin yang sudah lawas ini mungkin, ini saya belum lakukan. Siapa tahu nanti ada yang nyantol di situ. Maka hari ini saya mau membahas tentang tips ya, ataupun kiat untuk membentuk keluarga sakinah. Nah, ini penting Pak ya, karena banyak orang yang kepingin keluarga sakinah Pak, tapi bingung mau seperti apa dan langkahnya seperti apa. Karena menikah ini nggak pernah belajar Pak, tahu-tahu nikah saja, nggak tahu teorinya seperti apa, hanya dengar dari teman, dari orang tua saja. Tapi tidak memahami mungkin di awal ilmunya seperti apa. Maka mungkin kajian saya akan fokus tentang masalah rumah tangga, hal ihwal di dalamnya. Hari ini saya akan komplek, totalitas dulu membentuk keluarga sakinah seperti apa. Ini Ustadz sudah siapkan sekitar 19 atau 20 poin lah. Nanti selesainya berapa dulu, nanti kalau emang nanti masih ada waktu, umur panjang, masih bisa kesini lagi, mudah-mudahan kita lanjut kembali. Tapi kalau selesai hari ini, nah kita akan selesaikan. Jadi membangun keluarga sakinah dalam kitab-kitab itu
Kalau dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kemarin juga saya sudah bahas tentang itu, ya kan? Hari ini saya akan kupas lagi. Memang strength saya di situ, ya. Ya. Yang pertama, Allah ciptakan konsep dalam Ar-Rum ayat 21. Pertama, tujuan menikah adalah sakinah. Sakinah itu damai dan bahagia. Menikah itu harus ada rasa damai dan bahagia. Kalau sampai dengan sekarang sudah tua, sudah ada usia, atau baru-baru menikah, kok belum terasa damai, ya, belum ada rasa bahagia, maka sama-sama kita koreksi di mana titiknya, kesalahannya. Yang kedua juga, selain sakinah, ada namanya mawaddah. Kemarin saya sudah sampaikan, mawaddah ini rasa cinta yang mendalam. Melihat kekurangan pasangan, ini malah jadi semakin cinta. Melihat rambutnya sudah beruban, malah semakin cinta. Melihat giginya copot, malah makin cinta. Ya Allah, Ma, dulu kita rebutan makan kelanting, ya. Sekarang ya Allah, apa ini? Terong direbus aja gigi copot. Kasihan kita ngelihatnya. Aduh, Mas, sayang begitu. Ada yang sudah mengalami ini, gigi mulai copot? Ada, Pak, ya. Gigi copot, rambut putih, ya, beruban, kaki yang sudah mulai linu-linu, Pak. Ini dikatakan dalam sebuah kisah ini, ciri malaikat mulai menengok-nengok kita serius. Nah, ya. Makanya kita tengok dulu berapa gigi yang sudah copot ini, kan. Berapa rambut yang sudah putih ini. Tandanya malaikat nengok, itu tanda-tanda, Pak, ciri-ciri. Nah, kalau masih yang hitam-hitam, bukan berarti yang hitam-hitam juga tidak bisa meninggal dunia, ya. Nah, tapi udah banyak yang putih. Ya. Ini ciri-cirinya, ya. Yang berikutnya ada namanya warohmah. Ar-Rahman. Nah, seperti ini, Masjid Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini yang Maha Pengasih. Kalau rahmah, ya, warohmah ini berarti kasih sayang, rasa sayang yang abadi. Sampai di mana? Sampai di surga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu di belakang jelas suara saya? Kalau menikahkan anaknya atau mendoakan pengantin, hati-hati, Bu. Jangan cuma berdoa, yo selamat ya, mudah-mudahan sampai kakek nenek. Jangan. Kalau bahasa orang Jawa, sampai kakek ninen. Jangan. Mendoakan pengantin, semoga sakinah, mawaddah, warohmah sampai ke surganya Allah. Karena tujuan daripada pernikahan ini bukan hanya di dunia, Bapak Ibu, sampai ke surganya Allah. Suami nanti menjadi raja-raja di dalam surganya Allah, ya. Istri-istri ini menjadi permaisuri-permaisuri di dalam surganya Allah. Nah, ya. Jadi kalau mau menikah, doanya itu, ya, bukan hanya dunia saja, sampai di akhirat terbawa. Nah, sekarang saya akan kupas bagaimana ini untuk mewujudkan itu semuanya. Nanti kita sama-sama koreksi. Untuk keluarga kita, ya, untuk pernikahan kita dalam konsep Ar-Rum ayat 21, kira-kira apa yang masih kurang kita akan coba kupas. Mungkin ini sudah kita sering dengarkan pada saat khutbah nikah ataupun nasihat-nasihat yang lain, sudah sering. Apalagi pernikahan hampir setiap minggu. Kadang kita undangan 3-4 ya Pak ya sehari ya. Tapi terkadang makna pernikahan itu kita nggak nyantol. Taunya kita datang, doain, nyumbang, udah gitu aja, pulang lagi. Tapi hakikat dari pernikahan itu kita nggak dapat. Dari nasihat pernikahan yang disampaikan oleh penghulu ini terkadang kita nggak masuk begitu loh. Nah, maka saya ingin sampaikan apa tips kiat untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ya, yang pertama ini, kalau ada yang sekarang niatnya masih salah, tolong diluruskan. Yang pertama, niat menikah ini karena Allah untuk ibadah. Untuk apa Pak? Ibadah. Hati-hati pernikahan yang niatnya salah niat, ya, rusak nanti pernikahannya.
Kalau kita sudah niat karena Allah, ujian apapun yang menghampiri, insya Allah akan diselesaikan sama Allah. Ya Pak ya. Jadi kalau sampai sekarang masih niatnya mohon maaf karena melihat kecantikannya, karena melihat hartanya, karena melihat kedudukan sosialnya, salah besar. Pernikahan yang betul pertama kali diniatkan karena Allah. Wah Ustaz, saya dulu pas pertama kali nikah nih, saya melihat karena cantiknya saja, saya melihat karena hartanya saja, karena kedudukan sosialnya saja. Salah, luruskan itu. Karena memang kata Rasul, wanita ini dinikahi karena apa? Jamaliha, karena kecantikannya. Ya. Kemudian wanasabiha, nasabnya, kedudukannya. Kemudian wamaliha, karena malnya, karena hartanya. Ya, tapi nikahilah wanita ini karena yang terakhir apa? Ad-diniha, karena agamanya. Jadi kalau menikah karena agamanya, ini sudah agamanya sudah benar, luruskan niat. Saya nikah karena Allah. Ibu-ibu juga sama seperti itu. Kalau sekarang masih ada niat yang mungkin pertamanya masih salah niat, yuk kita luruskan niat. Karena kita boleh meluruskan niat di awal, di tengah, dan di akhir harus dijaga itu niatan. Ya. Kalau di awal misalkan niatnya karena Allah, sekarang banyak konflik jadi hilang karena Allah, ibadahnya karena Allah, luruskan kembali niat. Seperti kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian. Maka perbaikin juga niat kita. Ya, di tengah kita perbaiki, oh iya, ini kayaknya salah niat. Makanya konflik terus ini dalam rumah tangga saya ini. Ya, konflik bukan dari luar Pak ya, karena pernikahan ini Pak akan terjadi 4 Pak. Ketemu 4 abu dalam pernikahan ini. Siapapun itu dalam kondisi sehari-hari, Abu Bakar dari awal sampai dengan akhir mendukung itu. Pernikahan kita, mau baik mau buruk didukung sama dia. Ada namanya Abu Sofyan, dulunya tidak mendukung, tapi di akhir-akhirnya dia mendukung kita. Ya kan? Ada namanya Abu Thalib, dulunya mendukung, di akhir dia malah tidak mendukung kita. Ada Abu Thalib. Tapi ada yang namanya Abu Jahal Pak, dari awal sampai dengan akhir memang nggak pernah suka dengan kita. Ini akan ketemu pernikahan, sama nggak Pak? Sama. 4 abu ini dalam dakwah, dalam pernikahan, dalam kehidupan sehari-hari pasti ketemu. Dalam pekerjaan akan ketemu juga 4 abu. Ya, dalam pernikahan juga sama. Maka mudah-mudahan kalau ada Abu Jahal, ya, mudah-mudahan bisa menjadi nanti dirubah seperti Abu Sofyan. Dulunya tidak suka, sekarang menjadi suka, seperti itu. Ya, yang penting jangan pedulikan orang lain melihat kita seperti apa. Seandainya pikiran kita benar, hati kita benar, niat kita lurus, biarkan Allah yang mengurus itu semuanya. Kalau ada orang yang jelek-jelekin pernikahan kita, lurus saja, jalankan saja pernikahan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui niatan kita. Terlepas orang mau memburuk-burukan, mau jelek-jelekan niat kita seperti apa, serah. Yang penting niat kita lurus karena Allah. Insya Allah ya Pak ya. Ini niat yang pertama, meniat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihatkan, diluruskan ini Pak. Yang sekarang sudah mulai konslet, suka ada konflik. Coba cek lagi niatnya. Saya niat nih karena apa nih niat ini? Luruskan niatnya. Yang kedua ini penting Pak. Pandanglah wajah suami istri itu dengan penuh kasih sayang Pak. Ini penting banget Pak. Ya. Siapa yang pagi ini sudah menatap mata istrinya, bapak-bapaknya? Mana saya menatap, Ustadz, istri saya masih tidur. Nggak bisa ketatap ini. Atau nanti pagi yang kira-kira bertatapan mata. Ingat nggak waktu kita jatuh cinta pertama kali dengan istri kita? Tatapan mata, pandangan matanya, tenget, langsung nyalur kan? Mentok pertama kali ya. Itu langsung connect gitu loh. Kalau bahasa anak-anak sekarang ini ada apa? Chemistry. Coba cari itu Pak. Tatap mata wajah pasangan kita, istri dan suami dengan penuh kasih sayang Pak. Jangan menatap suami ataupun istri ini dengan wajah nanar, galak gitu loh Pak. Kayak ngelihat maling lewat. Ya, kalau ngelihat pasangan kayak ngelihat seperti itu, ini pasangan tidak akan merasakan nyaman. Tapi tatap dengan penuh kasih sayang. Hai honey, kan enak kan? Hai cinta, hai kekasihku, hai istriku, hai suamiku. Panggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Pak Haji sudah praktek belum ini? Kalau pandangan itu Pak, kalau sudah lewat ini Pak.
Bagaimana? Pandangan gimana tat kalau sudah peot? Itu ada warohmah tadi itu Pak Haji. Semakin peot semakin cinta. Ingat perjuangannya. Emang kalau laki-laki dengan perempuan ini beda, Pak. Ya, ini harus diakui. Kalau wanita ini waktu dia masih muda kepingin dapat pasangan itu yang gagah, betul nggak Bu? Nah, nanti umur 30 tahun kepingin punya pasangan yang mapan. Ya kan? Kalau sudah umur 40 tahun ini pingin punya pasangan yang settle. Ya kan? Umur 50 tahun kepingin punya pasangan yang bijaksana. Umur 60 tahun pingin punya pasangan yang sama-sama bisa mengerti satu sama lain. Umur 70 tahun, ya yang penting bisa bareng-bareng. Begitu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki seperti Pak Haji tadi, kalau sudah peot gimana? Begitu. Nah, kalau laki-laki ini beda. Waktu muda, laki-laki kepingin punya pasangan yang muda. Umur 30 tahun masih kepingin punya pasangan yang muda. Umur 40 tahun masih aja kepingin punya pasangan yang muda. Umur 50 tahun, 60 tahun masih sama laki-laki kepingin punya